Yo hai, seperti yang kalian tahu kalau di update patch Aquaria ini kita kedatangan dua karakter baru, yaitu Selena dan Wansi. Jadi pada video ini pertama-tama gue bakal bahas tentang Selena dulu. Mengingat Wansi masuk standar banner masih beberapa hari lagi, so ya langsung aja kita ke pembahasannya. Selena adalah karakter tersendan yang memiliki nama model Tempest dengan konstruk type tipe Vanguard dan memiliki rarity S-Class. Untuk energi koefisien Selena sendiri adalah 10% physical damage dan 90% lightning damage. Ini berarti dalam gameplaynya nanti Selena akan lebih dominan mengeluarkan lightning damage ketimbang physical damage-nya. Dilihat dari in-game reviewnya, Selena adalah karakter yang mengandalkan skill muscle memory para user atau playernya agar bisa mengeluarkan AoE burst damage yang cukup besar. Karena ketentuan orb apa yang kalian ping bisa berpengaruh ke overall gameplay dari Selena itu sendiri. Ya, memang kadang-kadang ribet, kalian perlu ngemasterin, kalian perlu belajar orb management, matrix on time segala macam buat bisa ngeluarin potensi maksimal dari Selena ini. Karena emang ribet dia ini karakternya. Emang nggak seribet pulau, cuman ya gitu, gua harus pulangnya. Selesai bahas profilnya, yuk kita bahas skill setnya. Gue bakal mulai dari orb-orbnya dulu. Dimulai dari Red Orb Selena, Roaring Thunder. Selena bakal lompat dan menghantam musuh pakai senjatanya dan menghasilkan maksimal 720% lightning damage tergantung dari jumlah orb yang kalian ping. Jadi semakin banyak ping orbnya, kayak tripping orb itu bakal 720% damage. Kenapa multiplayernya bisa gede banget? Itu karena semua karakter transcendan ini emang dirancang buat ngedeal damage yang gak main-main, yang emang gede banget. Dan ya, karena usage mereka juga di konten-konten susah di game ini, jadi memang mereka dirancang khusus buat ngedeal damage yang gede. Jadi gak usah heran kenapa bisa sampai 720% gitu ya multiplayernya. Dan kita lanjut ke yellow orbnya, yaitu Lightning Spiccato. Selena bakal ngedash dan nge-slash musuh pakai ujung dari senjatanya dan akan menghasilkan sampai 720% lightning damage tergantung dari jumlah orb yang kalian ping. Sebagai tambahan, Selena akan dapat super armor ketika menggunakan skill ini. Dan buat kalian yang nggak tahu super armor itu apa, jadi super armor adalah sebuah kondisi di mana seorang karakter tidak bisa terkena efek stagger atau mental ketika di hit musuh. Contoh paling simpelnya adalah core pasifnya Alpha. Ketika kalian masuk ke fase Sword Wave, Alpha kalian nggak akan bisa jatuh, mental, atau knock up selama durasi core pasifnya masih jalan. Dan itu adalah hal yang sama dengan Yellow Orb Selena ini. Contoh lainnya bisa kalian lihat di core pasifnya Bianca, itu sama aja. Ketika kalian masuk ke dalam mode snipernya Bianca, yang dimana dia bakal jadi range unit yang jauh banget jaraknya, itu kalian dapat super armor selama durasi core pasifnya masih ada gitu. Jadi kalian nggak bisa mental, cuman masih bisa kena hit. Oke, kita ke orb yang terakhir, yaitu Blue Orb Sonic Vortex. Selena bakal mundur ke belakang dan bikin lightning vortex dan akan menghasilkan maksimal 720% AoE lightning damage tergantung dari jumlah orb yang kalian ping tentunya. Dan itu semua adalah 3 orb skill yang Selena miliki. Sekarang kita lanjut ke aktif skillnya. Oh iya, sedikit reminder, setiap gue bahas cara PGR ke depannya, aktif skill yang gue bahas bakal signature ability-nya doang, signature move-nya doang. Karena sisanya kalian nggak perlu gue jelasin, pasti udah paham gitu. Masa kalian nggak tahu basic attack itu apa, KTA itu apa, atau awakening skill ultima itu apa? Kalian masa nggak tahu gitu, kalian pasti tahu lah. Dan ya, jadi silakan siapkan catatan kalau perlu, karena pembahasan signature dan core passive Selena ini ribet. Dan langsung aja kita masuk ke signaturenya, yaitu Tempest Final. Ketika Selena memiliki tune, kalian bisa mengkonsumsi 60 energi untuk masuk ke dalam mode Chaotic Mind dan akan memperbarui durasi dari solo kalau kalian dalam fase solo. Fase solo maksudnya apa? Tenang, sabar dulu, nanti gue jelasin di bagian core pasifnya. Tapi sekarang gue bakal lanjut ke signaturenya dulu. Ketika signaturenya diaktifkan, Selena bakal dapat orb khusus yang namanya Staccato berdasarkan dari banyaknya tune yang kalian miliki. Tune itu apa sih? Tune itu adalah stack yang ada di kiri signature buttonnya Selena. Yang mana? Nih, yang bentuknya kayak garis-garis 6 biji melengkung gitu ya. Dan gimana cara ngumpulinnya? Gampang. Setiap kalian nge-trigger solo ataupun concerto, kalian bakal dapat tune tergantung dari jumlah orb yang kalian ping. Jadi gini, misalkan kalian nge-generate Riot dan kalian pengen nge-trigger chordnya pakai 1 ping orb, artinya kalian bakal dapat 1 tune. Tapi kalau kalian nge-trigger chordnya pakai 2 ping orb, maka tune yang didapat bakal jadi 2. Kalau 3 ping orb ya dapatnya 3 gitu.
simple aja sih, kayak semakin banyak orb yang kalian ping setelah kalian nge-generate riot itu bakal jadi stack yang Selena dapat juga gitu. Oh iya, by the way, tune-nya ini bisa di stack sampai maksimal 6 stack. Jadi kalian bisa dapat 6 staccato orbs setiap kalian nge-signature kalau stacknya penuh. Kalau enggak ya dapatnya tergantung dari jumlah stack kalian gitu. Oke, lanjut. Ketika Selena pakai skill ini, Selena juga bakal dapat buff movement speed sebanyak 30% dan extra damage reduction sebanyak 50% selama 6 detik. Ngeping staccato orb atau mencet basic attack bakal pakai staccato orb yang kalian miliki dan akan menyebabkan total 650% lightning damage ketika signature move kalian dalam full stack atau kalian dapat 6 staccato orb. Chaotic mainnya Selena bakal bertahan selama kalian masih punya staccato orb atau sampai durasi signaturenya emang udah habis. Jadi pas pencet signature, gue saranin langsung spam basic attack aja, tapi jangan lupa positioning gitu biar damage-nya kena semua, masuk semua ke musuh gitu, dan damage yang diterima musuh kalian bakal sangat gede gitu ya. Oke, habis bahas signaturenya, yuk kita lanjut ke core pasifnya Selena, yaitu Tertian. Ketika kalian melakukan 3 ping atau 3 ping, Selena bakal bikin triad dengan warna yang sama kayak orb yang kalian jadiin 3 ping tadi. Mana triadnya? Triadnya ini adalah kayak not musik yang ada di bagian bawah layar ketika kalian mainin Selena kalian gitu. Dan orb selanjutnya yang kalian ping bakal nge-trigger chord, dan chordnya ini ada 2 macam, yaitu yang pertama concerto. Jenis chord yang cara nge-triggernya adalah ngeping orb yang warnanya sama kayak triadnya. Jadi misal triad kalian itu blue orb dan chordnya kalian itu blue orb juga, kalian pengen nge-trigger chord pakai blue orb lagi gitu. Nah, itu bakal nge-trigger yang namanya concerto ke salah satu musuh kalian. Efeknya adalah ngedeal 200% lightning damage ke musuh dan ngurangin extra damage bonus mereka sebanyak 30% selama 8 detik. Concerto ini punya indikasi juga ya. Yang lingkaran merah di bawah musuh kalian itu disebut concerto gitu. Jadi kalau misalnya kalian pas main Selena asal gebuk gitu, terus tiba-tiba wah apa nih di bawah musuh gua kok kayak ada merah-merahnya, ini tandanya apa gitu, itu adalah kalian nge-trigger staccato concerto gitu. Itu adalah indikasi kalau kalian nge-trigger concerto. Dan oke, jenis chord yang kedua yaitu solo, yang cara nge-triggernya adalah kalian ngeping orb dengan warna yang berbeda dari triadnya. Misal triad kalian itu yellow orb, nah terus kalian pengen nge-trigger chord tapi warna chordnya ini red orb gitu, itu bakal nge-trigger solo ke Selena sendiri, dan efeknya adalah ningkatin extra damage bonusnya Selena sebanyak 20% selama 8 detik. Dan durasinya bakal kereset atau diperbarui kalau kalian pakai signature move-nya. Jadi seperti yang gue jelasin di awal tadi, kalau misalnya kalian pakai signature move-nya Selena bakal nge-refresh atau ngeperbarui durasi dari solonya. Jadi sama aja kayak dia dapet buff lagi selama 8 detik. Kalau udah pakai 5 detik kalian cast ultinya bakal reset lagi jadi 8 detik gitu. Ini mantep parah, bisa buat nambah-nambah damage gitu. Oke. Dan pembahasan yang cukup panjang, padahal cuma 2 hal yang dibahas ya tadi, cuman core pasif sama signaturenya, karena emang ribet parah. Jadi gua harus sedetail mungkin biar kalian paham dan gak asal gebuk main Selena ini. Oke, kita akhirnya sampai juga ya ke pembahasan skill set terakhir Selena, yaitu class up passive skill. Di rank SS concertonya bakal jadi AOE dan gak cuma ke satu musuh aja, tapi dengan syarat jarak musuhnya ini gak boleh lebih jauh dari 12 meter. Ya ini skill gokil sih ya, kapan lagi gitu lu nge-trigger concerto ke sebuah musuh lo yang jaraknya 12 meter ke bawah, 12 meter ke atas, ya udah nggak bakal ke-trigger gitu. Ini juga efeknya bisa bikin squad transcendent kalian jadi makin tebal ya, karena semua musuh di sekitar Selena kena efek concertonya Selena. Kalau kalian nggak inget, balik aja ke core passive tadi, kalian dengerin lagi concerto itu efeknya apa. Di rank SSS Selena bakal jadi broken parah, karena di rank ini ketika kalian trigger chord, mau orbnya sama atau enggak, concerto sama solonya bakal sama-sama ke-trigger. Jadi musuh kalian semuanya kena debuff dan dari concerto, dan Selenanya sendiri dapat buff dari solo secara bersamaan. Ditambah efek solo yang tadinya cuma 20% naik jadi 40%, dan damage dari concerto yang tadinya 200% naik jadi 250%. Wah, ini emang gila sih Selena ini.
broken parah ya, emang nggak salah. Waifu sejuta umat di PGR, waifu semua sikikan mungkin ya di PGR ini memang gokil parah. Dan untuk skill SSS plusnya cuma ningkatin 10% lightning damage, dan damage dari signaturenya nambah 20%. Nggak terlalu bagus untuk dikejar, tapi nggak terlalu buruk juga buat didapetin karena lumayan nambah-nambah overall damage. Tapi gue saranin kalian nggak nge-up SSS plus Selena kecuali kalian whaler atau sim berat Selena gitu. Itu silakan ya, itu terserah kalian gitu. Tapi kalau menurut gue sebagai F2P mending SS aja udah cukup gitu. Kalau kalian mau SS ya boleh kalau kalian punya BC berlebih. Tapi kalau kalian nggak punya BC berlebih dan mau nabung buat Chrome Glory yang bakal datang habis match ini, ya mending kalian sampai SS aja gitu. Itu udah cukup dan itu udah oke banget buat Selena itu sendiri. Oke, kelar bahas skill setnya, yuk kita bahas gearnya Selena. Untuk weapon rekomendasi, tentu saja 6-star weaponnya atau signature weaponnya, yaitu World Master. Dengan pasif skill dari senjata ini, yaitu lightning damage nambah 20%, pink merah dan biru bisa digabung jadi skill lain. Tapi gua nggak ngerti ini maksudnya apa, karena ya gua nggak punya 6-star weaponnya gitu. Jadi ya gua nggak bisa jelasin gimana mekanismenya. Mungkin buat sepuh-sepuh yang tahu ya, silahkan jelasin aja di kolom komentar ini maksudnya gimana. Dan ketika kalian keluar dari durasi signature move-nya atau dari chaotic man-nya, op yang kalian miliki sebelum kalian pakai signature-nya bakal ke refund. 3 ping diprioritaskan. Atau kalau kalian F2P kayak gua, kalian bisa pakai 5-star weapon-nya Odette dengan efek setelah 3 ping damage bakal nambah 3% selama 5 detik dan bisa di stack sampai 5 kali. Jadi total bisa dapat 15% attack bonus setiap kalian nge-trigger efek ini. Durasi buffnya bakal ngulang lagi dari awal, tapi buffnya nambah nominalnya. Ini kalau nggak salah efeknya hampir sama kayak Darwin ya, dimana Darwin bisa nge-stack attack kalian tergantung dari orb yang kalian itu gitu loh. 3 ping orb yang kalian spend. Jadi semakin banyak kalian nge-spend 3 ping orb, damage Darwin ini bisa makin sakit gitu. Kalian bisa dapat sampai 15% juga kalau nggak salah ya. Oke, untuk memorinya tentu saja kalian wajib pakai 6 pieces Lucrezia karena set efeknya emang khusus dibuat untuk Selena ya, namanya juga signature memorinya gitu. Jadi kalian nggak mungkin mau pakai yang lain ya, kalian mau pakai Wuan gitu nggak mungkin anjir. Kalian pasti pengen pakai Lucrezia ketika kalian nge-build Selena ini. Untuk tim comp gue bakal bahas, tapi ya gimana gue mau bahas gitu, cuman ada 3 biji jadi ya udahlah nggak usah kita bahas. Ntar aja kalau misalnya ada tersendan lain ya kayak Roland, Pulao, Noan, Haikma, itu ntar gue bakal bahas tim com yang bagus buat Selena. Dan ya kesimpulannya, Selena ini adalah transcendent yang wajib kalian full karena extra damage reduction dan debuff extra damage musuh itu berguna banget buat hard content di game ini kayak Norman dan Babel Tower. Soalnya usage transcendent itu ya cuman buat roguelike mode di game ini doang gitu, yang susah-susah aja. Untuk PPC dan Warzone gue yakin kalian pasti bisa pakai konstruk kalian gitu, nggak usah pakai transcendent juga udah cukup. Ditambah Selena ini cantik dan wow banget lah. Jadi gimana, apakah kalian tertarik buat gacha Selena karena skill setnya yang ribet, atau karena Selena ini adalah waifu kalian di game ini? Apapun alasannya, makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, udah dengerin gua ngoceh selama kurang lebih berapa ini, 13 menit coy. Wah gila, gua record 13 menit anjir. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan info penjelasan skill karakter dan info dari game PGR dan game-game anime lainnya. Share juga ke teman kalian yang main PGR dan bingung mau gacha Selena atau enggak. And see you on the next video. Ciao.